Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial lengkap bagaimanakah cara melakukan verval ijazah di Info GTK bagi Bapak Ibu guru yang sebenarnya sudah pernah melakukan verval ijazah di tahun-tahun sebelumnya. Namun untuk saat ini kondisi akun Info GTK kita seperti ini. Jadi kalau misalkan kita berbesar, ini sebagian besar dari hasil validasi teman-teman yang sebenarnya sudah melakukan verval ijazah di tahun sebelumnya. Ada tampilan seperti ini, yaitu menunggu verifikasi dinas pendidikan sesuai dengan jenjang, tanggal lahir tidak sama dengan data dapodik, nomor ijazah tidak sama dengan data yang di entry, jenjang tidak terdeteksi, dan juga mungkin ada yang merah-merah ya. Sehingga nanti setelah kita melakukan verval, kita akan bisa mengatasi data yang nggak sama dan masih merah, menunggu verifikasi dinas. Dan untuk hasil suksesnya itu adalah yang seperti ini, valid menurut sistem. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, di sini kita langsung login ke akun Info GTK. Nah, seperti yang sobat-sobat bisa lihat di sini, sebelum kita melakukan pembahasan terkait tentang hasil, di sini perlu kita ingatkan kembali ada notifikasi penting di Info GTK bahwasanya untuk saat ini ijazah yang dinyatakan valid itu jika terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Pendikti. Jika ijazah kita belum terdaftar di Pendikti, bukan berarti nggak sah ya, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameternya. Nah, seleksi P3K guru itu merupakan suatu pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameternya. Dengan demikian, di sini wajib untuk status verval ijazah kita ini nantinya valid ya. Nah, ketika di sini untuk tampilan yang saya tampilkan di sini, ini merupakan contoh akun Info GTK yang di tahun 2021 kemarin kita sudah melakukan verval ijazah dan semuanya sudah valid menurut sistem dulunya, dan juga verval menggunakan verval API. Namun sekarang di tahun 2023 ketika mau dibuka pendaftaran P3K Guru 2023, ini tampilannya menjadi seperti ini. Nah, bagaimanakah solusinya untuk nanti kita bisa mengubah, yaitu dari nomor ijazah yang merah seperti ini, kemudian tanggal lahir gak terbaca, jenis kelamin gak terbaca, kemudian di bagian bawah hasil validasi menunggu verifikasi dinas pendidikan sesuai dengan jenjang, kemudian tanggal lahir gak sama, tidak sama dengan data dapodik, nomor ijazah tidak sama dengan data yang di entry, serta jenjang ini tidak terdeteksi. Seharusnya kan di sini ada jenjang ya, jenjang ini sedang kosong, sehingga di sini kita perlu melakukan perbaikan. Nah, kalau misalkan seperti ini kasusnya, dulu sudah verval, sekarang ini apakah verval lagi? Bagaimana solusinya supaya nanti kita terdeteksi, yaitu valid menurut sistem dan semuanya bisa terbaca? Nah, langkah pertama di sini teman-teman bisa mengikuti. Ini adalah saya akan membuat sebuah uji coba, yang mana ketika kita dapat tampilan seperti ini, kita klik saja di sini, yaitu klik tombol ini untuk verval ijazah. Atau sebelum itu teman-teman bisa cek di sini, yaitu klik ini untuk melihat data ijazah Pendikti. Kita pastikan dulu ijazah kita apakah sudah terdaftar di Pendikti ataukah belum. Kalian bisa klik di sini. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kalian pilih ya. Nah, di sini untuk perguruan tingginya itu mana. Nah, ini adalah saya di universitas. Nah, kalau misalkan kita ketik seperti ini, kita pilih bawahnya, ini nggak bisa. Kita ketik seperti yang ada di bawah ini ya. Ini kan ada spasi, kita tulis spasi, kemudian strip, kemudian spasi lagi, kemudian 001031. Nah, dengan demikian nanti akan bisa muncul untuk prodinya. Kalau misalkan kita ketik manual, maka kita nggak akan bisa masuk ya. Ketika kita sudah pilih, nanti akan muncul untuk prodinya. Oke, 031. Kita pilih prodi. Klik di sini, kita pilih sesuai dengan ijazah kita. Nah, di sini ijazah saya itu di mana ya? Sebentar. Pendidikan S1. Oke, ya, ini udah ketemu ya. Ini pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kemudian teman-teman di sini kita masukkan untuk nomor ijazahnya ya. Setelah kita memasukkan nomor ijazah, kemudian angka pengaman ini kita isi. Angka pengaman berarti di sini 13 tambah 6 itu berapa? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kan? Nah, kita tulis 19. Kemudian kita klik verifikasi ya teman-teman. Dan sekarang data sudah ditemukan. Ini adalah prodi saya ketemu, nama ketemu, nomor mahasiswa dan seterusnya. Semuanya data ketemu.
Kalau misalkan kita sudah pastikan ini ketemu, kita kembali ke info GTK. Nanti kita yakin semua akan berhasil ya. Nah, berikutnya di sini berarti kita perlu melakukan verifal ijazah ulang, teman-teman. Nah, di sini nggak ketemu kan? Kita perlu verifal ijazah ulang. Langsung saja kita klik di sini. Klik tombol ini untuk verifal ijazah. Kita klik di sini ya. Oke, sekarang ini adalah teman-teman perhatikan dulu untuk datanya. Dipastikan identitas pada dapodik ini sudah betul semua. Nama sudah sesuai, tanggal lahir sesuai, tempat lahir sesuai, NIK sudah sesuai. Kalau misalkan data di dapodik ini belum sesuai, maka diperbaiki dulu data yang di dapodik, kemudian dilakukan sinkronisasi. Kalau misalkan sudah sesuai, maka kita lakukan pemadanan data. Berarti di sini adalah merupakan perintah untuk melakukan verifal ulang. Sekarang kita masukkan perguruan tinggi saya. Oke, udah ketemu. Kemudian kita pilih S1 ya, karena saya S1. Kemudian kita masukkan NIM dan juga masukkan nomor ijazah, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masukkan semuanya, yaitu di sini universitas terbuka, kemudian prodinya ini tadi belum ya. Coba kita isikan dulu prodi. Oke, udah terpilih. Kemudian ijazah S1. Kemudian NIM sudah kita masukkan, nomor ijazah sudah kita masukkan. Nah, ini data-data pribadi saya blur atau saya blok dikarenakan ini nanti akan menjadi pelanggaran di YouTube ya. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan, kita klik saja yaitu cek data ijazah. Nah, kita cek data ijazah. Kalau misalkan di sivil tadi udah betul, saya yakin di sini nanti juga akan betul. Oke, kita klik cek data ijazah ya. Nah, setelah itu teman-teman cek kembali. Nah, ini adalah sekarang kita sudah mendapatkan tampilan yang seperti ini, verifal ijazah jenjang lainnya. Kalau misalkan tadi jenjang tidak terdeteksi, sekarang kita sudah terdeteksi ya. Jenjangnya sudah S1, kemudian universitas terbuka, kemudian PGSD. Kemudian tanggal masuk ini sudah sesuai, asalkan data ijazah yang dimasukkan di PDIKT itu sama persis dengan ijazah fisik kita, maka di sini nanti nggak akan ada merahnya ya. Nah, kita pastikan semua itu betul. Kalau misalkan ada yang salah, ya kita konsultasinya ke kampus masing-masing kan. Nah, tanggal keluar sudah oke, kemudian tanggal yudisium oke, dan seterusnya semua data termasuk juga pada bagian ini adalah untuk jenis verifal ini belum terbacakan. Namun semua data sudah oke, dan di sini data ini dinyatakan valid berdasarkan sistem. Cek dengan teliti kembali, pastikan bahwa ini adalah data ijazah Anda. Nah, hasil pemadanan data dapodik dengan data di PDIKT ini sudah dianggap valid ya. Saya menyatakan bahwa data ijazah itu adalah benar dan pemilik ijazah tersebut adalah saya atas nama ini, kemudian tanggal lahir ini, dan juga alamatnya ini. Nah, ini berarti kita sudah fix. Berikutnya kita bisa scroll ke bawah. Jika kita pastikan semua data sudah betul dan sudah tervalid dengan sistem, maka di sini kita klik saya setuju. Setelah itu kita klik di sini saya setuju. Setelah kita klik setuju, di sini tampilannya belum berubah seperti ini. Ini masih sama dengan yang tadi, masih menunggu verifikasi dinas, tanggal lahir nggak sama dan seterusnya. Di sini kita nggak usah khawatir. Nah, di sini kita lakukan refresh ya. Refresh itu caranya kita bisa klik di sini, yaitu tombol refresh ini, atau kita bisa scroll ke atas. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini ada tombol kecil bertuliskan perbaharui ya. Kalian bisa klik perbaharui ini, atau kalian bisa klik di sini, yaitu reload ini. Kita reload ini 1, 2 ataupun 3 kali ya. Coba kita reload. Oke, data ini sudah berhasil disimpan ya. Dengan munculnya tampilan yang seperti ini, inilah berarti data kita sudah berhasil disimpan. Simpan hasil validasi data ini, kita klik OK. Setelah itu di sini teman-teman kita di sini di reload ya. Kita reload. Setelah kita reload, maka di sini kita akan ada tampilan seperti ini, yaitu sekali lagi kita diminta untuk melakukan yaitu persetujuan. Jadi verifal ijazah jenjang S1 D4. Berikutnya di sini adalah untuk data-data yang sudah kita masukkan tadi, maka di sini untuk verifal ulangnya akan terbaca. Ini adalah kalian cek di sini, yaitu klik di sini saya setuju. Setelah itu teman-teman klik di sini saya setuju. Oke, simpan hasil validasi, kita klik OK. Setelah itu kita reload. Kemudian indikasi bahwa kita sudah berhasil verifal ijazah ini adalah ketika teman-teman klik di sini. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama di sini kita untuk mengecek atau melihat hasil verifal ijazah di info GTK yang sudah pernah kita lakukan, maka di sini kita masuk ke link ini, yaitu info.gtk.kemdikbud.go.id. Kemudian langsung saja kita klik enter ya.
Dan selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman login info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya setelah sampai sini, maka teman-teman silahkan memasukkan username-nya. Username yaitu alamat email yang sudah diverifikasi oleh operator Dapodik. Kemudian juga kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan yaitu kode captcha yang ada pada atas ini. Nah, di sini kode captcha-nya yang muncul apa? Itu kita ketikkan ulang pada bagian yang ada di bawah ini. Kalau angka ya angka, kalau huruf ya huruf ya. Kalau huruf biasanya adalah huruf besar. Nah, setelah kita masukkan username, kemudian kita masukkan password, kemudian setelah kita masukkan kode captcha yang ada di sini, maka teman-teman bisa klik di tombol masuk ini ya teman-teman. Dan berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Inilah merupakan contoh verifal ijazah yang sudah saya lakukan ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu sudah terbaca semua untuk datanya, jadi sudah nggak ada yang merah-merah teman-teman. Nah, inilah untuk tombol verifal ijazah ini masih ada. Namun ketika teman-teman, kalau misalkan kita sudah berhasil verifal ijazah, meskipun kalian klik tombol verifal ijazah ini, maka nanti verifal ijazah tersebut ini tidak akan bisa dilakukan kembali ya. Kemudian kalau misalkan kita reload ini belum berhasil seperti ini, masih sama stagnan, maka di sini kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, kita menunggu, artinya kita bersabar menunggu nanti akan berubah secara pasti nanti menjadi seperti ini. Ini contoh yang sudah saya lakukan, yaitu kita menunggu tidak melakukan apapun. Ini semua sudah terbaca valid menurut sistem. Kemudian opsi kedua, ini teman-teman bisa menghubungi dari Dinas Pendidikan, yaitu tim verifikator Dinas Pendidikan, yaitu pada bagian data di Dapodik dan juga info GTK.